wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak masih semangat ya, walaupun keadaan kita masih seperti ini. Terus berdoa dan juga terus menjaga kesehatan diri. Patuhi protokol kesehatan. Oke, baik. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang masih berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. Ayo, pelajaran apa? Betul, PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, masih ingat dong video Bu Umi 2 minggu yang lalu yang Bu Umi share ketika belajar tentang apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Masih ingat ya? Oke, kalau tidak ingat boleh diputar ulang ya. Nah, sekarang Bumi akan belajar, kita masuk di tema 1, subtema 2, masih kelas 5. Nah, anak-anakku sekalian, Bumi akan membahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dan Bumi sangat yakin kalian sudah menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kok Bu Umi yakin ya? Tentu sangat yakin. Kenapa? Karena kalian semua adalah bagian dari bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu besar loh anak-anak, termasuk kalian. Nah, kalian tentu di rumah, di sekitar rumah kalian, di sekitar sekolah, saat kita sekolah ada berbagai macam suku, budaya, agama, namun kita tetap satu ya, sesuai dengan semboyan yang dipegang oleh burung Garuda ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu ya, betul sekali. Jadi anak-anak harus tahu dan paham makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anakku sekalian, nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian sudah menerapkan. Misalnya seperti kita harus bersikap toleransi, harus bersikap saling menghargai, harus saling menghormati, tenggang rasa, gotong royong, dan lain sebagainya. Dan sikap-sikap ini tidak hanya diterapkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, bahkan di lingkungan kalian bermain. Nah, anak-anakku sekalian, terus jaga sikap-sikap seperti ini sehingga nilai-nilai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi karakter atau ciri khas kalian sebagai bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, kalau kalian sudah menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan mana saja, maka kalian akan sadar bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Yang kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau anak-anak ya. Nah, kemudian juga kehidupan masyarakatnya yang dipengaruhi oleh keadaan astronomis dan juga geografis sehingga beraneka ragam. Namun keanekaragaman ini dipersatukan oleh Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu anak-anak, kemarin juga sudah Bu Umi sampaikan bahwa sila pertama itu berkaitan dengan kegiatan manusia terhadap Tuhannya. Jadi Indonesia itu memiliki Tuhan anak-anak ya, bangsanya mempercayai adanya Tuhan. Kalian kemarin sudah Bu Umi kupas bahwa Indonesia mengakui adanya 6 ya anak-anak ya, 6 agama. Dan sampai hari ini masih berjalan dan dapat berkembang dengan baik dengan kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati dan juga bersikap toleransi. Nah, kemudian sila kedua anak-anak, kalian tahu bahwa sila kedua berkaitan dengan kemanusiaan ya, artinya mengakui persamaan derajat anak-anak ya. Jadi mengakui adanya persamaan derajat, atau lebih bahasa kerennya anak-anak kalau anak-anak sering dengar adalah memanusiakan manusia. Jadi artinya kita punya hak yang sama, kita punya kewajiban yang sama. Nah,
Itu penerapan dari makna sila kedua. Lalu sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi walaupun kita beraneka ragam baik suku, agama, budaya, kita harus tetap satu. Karena Indonesia memang merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Walaupun begitu, negara Indonesia dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang beraneka ragam dan dapat menepiskan adanya keragaman dan menjadikan itu sebuah ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, sila keempat berkaitan dengan pasti bermusyawarah, dan ini sering kalian lakukan. Misalnya mau bermain permainan apa, pasti kalian lagi bicara seperti ini. Teman-teman, hari ini kita main apa ya? Nah, itu merupakan suatu musyawarah anak-anak. Kalian berdiskusikan, kalian membicarakan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan. Ketika menemui kesepakatan, maka kalian akan menentukan, oh kita harus melakukan yang seperti ini sesuai dengan sila keempat. Bahkan sila keempat ini tidak hanya di lingkungan bermain kalian, di lingkungan rumah ya, di lingkungan rumah kalian, misalnya mau piknik misalnya di keluarga. Bahkan ayah ibu kalian mungkin meminta pendapat dari kalian, liburan ini kita piknik kemana ya bagusnya. Nah, itu juga merupakan contoh musyawarah di lingkungan sekolah, bahkan juga di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh yang berkaitan dengan musyawarah atau diskusi. Nah, tentu musyawarah ini untuk mencapai mufakat berdasarkan kekeluargaan. Lalu sila kelima. Nah, sila kelima ini berkaitan dengan keadilan anak-anak. Nah, jadi setiap orang bermakna setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial. Jadi keadilan bukan hanya milik beberapa orang, tetapi semua masyarakat Indonesia, warga Indonesia juga harus memiliki keadilan. Jadi keadilan apa saja, Nana? Misalnya keadilan sosial, misalnya adil dalam memberikan keputusan ya, adil memberikan kegiatan-kegiatan yang tidak merugikan. Misalnya contoh, Bu Umi memberi tugas, Bu Umi harus adil walaupun misalnya nih yang satu belum mengumpulkan dan yang satu sudah mengumpulkan. Nah, jadi Bu Umi harus adil. Yang mengumpul dan tidak mengumpul bagaimana kebijakannya? Tentu mendapatkan keadilan. Nah, mungkin seperti itu anak-anak materi kita tentang sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa setelah kalian nonton video Bu Umi, tentu ada tugasnya ya. Nanti tugasnya akan Bu Umi slide-kan anak-anak ya. Dan tugas dikumpulkan tepat waktu. Untuk kelas 5B tetap mengumpulkan tugas melalui classroom ya. Dan untuk yang lain boleh sesuai dengan keputusan atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama guru kelasnya. Baik, mungkin hanya itu dulu yang Bu Umi sampaikan untuk video pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, boleh nanti mengulas ulang video Bu Umi ya. Lalu jangan lupa terus berdoa dan juga selalu menjaga kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih banyak. Selalu menjaga diri, selalu menggunakan masker dan selalu juga cuci tangan. Bu Umi akhiri, jika ada yang kurang berkenan, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.